Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan lengkap bagaimana caranya mendaftar, mengisi data diri, mendaftar ke lowongan dan memfinalisasi pendaftaran pada rekrutmen bersama FHCI BUMN tahun 2024. Oke, langsung aja teman-teman akses dulu laman websitenya, yaitu rekrutmenbersama2024.fhcibumn.id. Kemudian teman-teman silahkan klik menu login bagi yang sudah mendaftar, dan bagi yang belum mendaftar silahkan klik menu register, dan tutorial cara pendaftarannya ada di deskripsi. Oke, langsung aja di sini saya klik menu login. Kemudian saya input email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya, kemudian mengisi CAPTCHA. Kalau sudah, klik menu login now. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah masuk ke laman akun. Selanjutnya kita mau masuk ke menu data diri ataupun daftar riwayat hidup. Kemudian kita klik menu ubah data. Kemudian kita akan mengisi semua data yang ada dari data diri, pendidikan, alamat, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, keluarga, skill, dan dokumen kelengkapan. Nah, untuk mengisi data diri, yang wajib teman-teman isi ialah nama lengkap sesuai dengan akta lahir ataupun KTP, kemudian mengisi nomor kontak, kemudian mengisi tempat lahir, kemudian mengisi tanggal lahir, kemudian mengisi jenis kelamin, kemudian mengisi status pernikahan. Nah, kalau teman-teman yang sudah menikah, silahkan pilih status pernikahannya menikah. Dan mengisi tanggal perkawinan. Kemudian mengisi agama. Kemudian di bawahnya ini, teman-teman mengisi akun sosial media. Boleh mengisi akun sosial media lebih dari satu akun. Di sini saya hanya mengisi satu akun saja, yaitu Instagram. Oke, kalau sudah, teman-teman klik menu save atau simpan di pojok kanan atas. Nah, kalau sudah berhasil tersimpan, teman-teman klik OK. Kemudian teman-teman masuk ke menu selanjutnya, yaitu pendidikan. Nah, untuk pendidikan, di sini teman-teman wajib mengisi pendidikan terakhir atau boleh mengisi dua pendidikan terakhir. Misalkan teman-teman mengisi pendidikan di SMA dan mengisi pendidikan di S1 atau mengisi pendidikan S1 serta S2. Di sini saya akan mencoba mengisi untuk pendidikan tingkat S1. Yang pertama, teman-teman harus mengisi jenis pendidikannya, yaitu S1 perguruan tinggi. Kemudian kota institusi, di sini saya pilih kotanya sesuai dengan kampus saya. Kemudian nama institusinya. Bagi teman-teman yang mengisi nama institusi pendidikannya tidak ada nama sekolahnya, silahkan teman-teman pilih lainnya. Pilih lainnya, paling bawah ini. Kemudian teman-teman isi nama sekolahnya secara manual. Bagi teman-teman yang nama sekolahnya tidak ada di nama institusi pendidikan di laman web FHCI BUMN ini. Kalau ada, silahkan diisi aja sesuaikan dengan nama kampus ataupun sekolahnya. Jika sudah, silahkan pilih detail nama jurusannya. Di sini nama jurusannya, kemudian mengisi jenis sekolahnya. Di sini saya isi negeri. Kemudian tanggal ijazahnya diisi sesuaikan dengan tanggal lulusnya. Kemudian mengisi NIM atau NPM atau NISN. Kemudian mengisi IPK. Kemudian mengisi status lulus. Di sini saya pilih lulus. Kalau sudah, klik menu save atau simpan. Nah, kalau sudah berhasil tersimpan, selanjutnya kita mau mengisi data alamat, klik menu alamat, kemudian mengisi data alamat sesuai dengan KTP, mengisi provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Jika sudah semuanya, teman-teman silahkan scroll ke bawah, lalu mengisi alamat domisili. Jika alamat KTP sama dengan alamat domisili, silahkan teman-teman centang. Dan jika sudah, silahkan teman-teman klik menu simpan ataupun save. Kemudian mengisi pengalaman kerja. Nah, untuk pengalaman kerja silahkan teman-teman tambahkan. Di sini saya sudah melakukan pengisian pengalaman kerja sebanyak 2 pengalaman kerja. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan pengalaman kerja lebih dari 1, silahkan klik menu tambah pengalaman kerja. Kemudian silahkan teman-teman isi nama perusahaannya, posisi atau jabatan, status, tanggal mulai kerja, tanggal akhir kerja,
jika masih bekerja sampai saat ini, silahkan dicentang ini dan kemudian mengisi peran dan tanggung jawab dalam bekerja. Kalau sudah, silahkan teman-teman save dan kemudian teman-teman bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini saya sudah mengisi pengalaman kerja. Kemudian saya akan langsung mengisi pengalaman organisasi. Kebetulan di sini saya tidak pernah mengikuti organisasi, jadi untuk pengalaman organisasi saya skip aja, tidak saya isi. Dan bagi teman-teman yang baru lulus kuliah ataupun sekolah yang tidak memiliki pengalaman kerja, silahkan teman-teman skip aja, nggak apa-apa. Karena pengalaman kerja dan pengalaman organisasi tidak wajib diisi, karena tidak memiliki lambang bintang merah. Jadi, yang memiliki lambang bintang merah seperti alamat ini dan pendidikan, inilah yang wajib diisi. Dan yang tidak memiliki lambang bintang merah itu tidak wajib diisi. Oke, langsung kita mengisi data keluarga karena saya akan skip data organisasi. Di sini karena status saya sudah menikah, jadi untuk data keluarga saya isi suami atau istri, kemudian nama suami saya atau istri saya, kemudian pekerjaan suami atau istri saya, kemudian nomor teleponnya. Nah, di sini untuk data karena pengalaman organisasi ini nggak kita isi, jadi kita lanjut aja mengisi data keluarga. Nah, untuk data keluarga, bagi teman-teman yang sudah menikah, silahkan isi status keluarganya, suami atau istri, lalu kemudian mengisi nama lengkap suami atau istri, lalu mengisi pekerjaan suami atau istri, dan mengisi nomor telepon suami atau istri. Dan bagi teman-teman yang belum menikah, silahkan teman-teman tambahkan keluarganya dan mengisi data daripada ayah dan ibu, atau adik dan kakak jika ada adik ataupun kakak. Dan bagi teman-teman yang sudah menikah dan memiliki keturunan, silahkan teman-teman tambahkan data anak teman-teman dan sesuaikan dengan jumlah anaknya berapa, serta mengisi nama dan pekerjaannya jika bekerja atau jika masih sekolah. Oke, kebetulan di sini sudah saya isi. Kemudian saya akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi menu skill. Nah, di skill ini saya sudah mengisi untuk sertifikasinya, yaitu sertifikasi TOEFL. Teman-teman bisa mengisi untuk skill bahasa asing jika ada, jika tidak ada boleh di skip. Kemudian di skill ini juga ada menu sertifikasi. Bagi teman-teman yang pernah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi yang legal, silahkan teman-teman isi. Dan bagi yang tidak, silahkan di skip aja, apa karena tidak wajib. Kemudian untuk pelatihan, silahkan teman-teman isi jika teman-teman pernah mengikuti pelatihan. Nah, di sini saya ada mengisi beberapa pelatihan, yaitu pelatihan dari PTPN, pelatihan dari BPS, pelatihan dari Skill Akademi Prakerja, dan Skill Akademi Prakerja juga ya, sampai 5 pelatihan yang saya isi. Dan untuk pelatihan ini, jangan lupa lampirkan juga sertifikatnya. Dan satukan dengan sertifikat TOEFL supaya teman-teman benar-benar dapat membuktikan bahwasannya teman-teman pernah mengikuti pelatihan tersebut. Oke, kalau pelatihannya sudah diisi, silahkan teman-teman upload sertifikatnya untuk membuktikan bahwasannya teman-teman benar telah mengikuti pelatihan serta mengupload sertifikat TOEFL jika teman-teman ada mengisi skill bahasa asing ataupun sertifikat TOEFL-nya. Oke, kalau udah, silahkan masuk ke menu prestasi. Jika teman-teman memiliki prestasi, silahkan diisi. Namun, jika tidak memiliki prestasi, silahkan abaikan aja ataupun skip. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengisi semuanya. Kemudian saya akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi ataupun mengupload dokumen kelengkapan. Nah, pada dokumen kelengkapan ini, di sini saya akan isi KTP terlebih dahulu. Untuk formatnya JPG, dan PNG, kemudian maksimal kapasitasnya itu 500 KB, dan cara nguploadnya silahkan klik menu Host File, kemudian silahkan teman-teman cari KTP-nya, lalu teman-teman klik Upload. Nah, kalau seperti ini sudah berhasil, kemudian mengupload ijazah S1, langsung Host File, kemudian cari filenya, lalu klik upload. Nah, ijazah juga sudah berhasil terupload. Kemudian saya mau ngupload transkrip nilai. Langsung klik menu Host File, lalu cari filenya, kemudian klik menu upload. Oke, sudah berhasil terupload. Kemudian saya mau upload sertifikat pendukung ya teman-teman. Di sini saya akan upload sertifikatnya. Nah, untuk mengupload dokumen tambahan,
pastikan dokumen tambahannya sesuai dengan skill yang teman-teman isi. Contohnya tadi saya mengisi TOEFL, tentunya saya mau melampirkan sertifikat TOEFL, kemudian saya mengisi beberapa pelatihan, dan nantinya saya akan mengupload semua pelatihan yang sudah saya isi tadi. Oke, langsung aja. Untuk sertifikat TOEFL dan sertifikat pelatihannya digabungkan jadi satu ke bentuk PDF. Lalu silakan teman-teman host file. Lalu teman-teman upload. Nah, dokumen sudah berhasil terupload. Kemudian yang terakhir ini ada surat rekomendasi. Nah, untuk surat rekomendasi ini nggak wajib diisi. Jika teman-teman ingin mengisinya silahkan. Tapi jika tidak apa-apa. Nah, karena semua data diri udah saya isi, sekarang saya mau masuk ke menu lowongan untuk mengupli lowongan kerja atau mengupli posisi yang ingin saya pilih. Nah, di sini saya akan mendaftar yang sesuai dengan jurusan saya. Di sini saya filter dulu jenjangnya, saya pilih S1, kemudian jurusannya saya pilih matematika. Nah, kemudian di sini akan muncul beberapa lowongan yang berhubungan dengan jurusan saya, yang linier dan yang sesuai kualifikasinya. Di sini ada dari Bank Negara Indonesia, ada juga dari PT Asuransi Kredit, ya, Pembinaan Usaha, Arsindo Syariah. Di sini juga ada dari Jaminan Kredit, ya, dan banyak lainnya. Di sini teman-teman tinggal pilih aja, sesuaikan dengan program studi teman-teman dan kualifikasi teman-teman, kemudian silahkan teman-teman daftarkan. Kalau tidak sesuai dengan kualifikasi, tentunya nantinya teman-teman tidak akan lulus pada seleksi administrasi. Karena untuk rekrutmen bersama FHCI BUMN tahun 2024 ini mengadakan seleksi administrasi, beda dengan beberapa tahun yang lalu, yang ketika kita daftar sudah otomatis lulus seleksi administrasi. Kalau ini enggak, akan ada tahap seleksi administrasi, kemudian bisa masuk ke tahap tes online-nya. Nah, di sini saya akan mendaftar pada PT Pos Indonesia. Di sini saya klik dulu detailnya. Di sini kualifikasinya laki-laki dan perempuan. Status pegawainya pegawai tetap. IPK minimal 3,0 untuk maksimal usia 30 tahun. Di sini prodinya ada, ya, prodi saya. Kemudian sertifikat khususnya juga nggak perlu ataupun tidak ada, jadi kita nggak perlu mengupload. Dan di sini ada provinsi penempatan, yaitu di seluruh Indonesia, serta di bawahnya juga ada deskripsi pekerjaannya. Nah, ini sangat cocok dengan jurusan saya karena tidak membutuhkan banyak persyaratan seperti sertifikat khusus atau lain sebagainya. Dan di sini juga penempatannya di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi ini langsung saja saya lamar. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah mencari lowongan yang tepat untuk saya, dan ternyata memang lowongan di Pos Indonesia inilah yang paling tepat yang akan saya lamar. Jadi teman-teman, sebelum melamar posisi ataupun mengupli posisi, pastikan teman-teman sudah melihat detail daripada posisi yang ingin teman-teman daftarkan. Karena takutnya ketika teman-teman mendaftarkan berbeda dengan jurusan ataupun kualifikasi teman-teman, takutnya teman-teman gagal seleksi administrasi. Pastikan kelengkapan dokumen yang teman-teman kumpulkan ataupun yang teman-teman miliki sudah sesuai dengan kualifikasi yang tertulis pada detail lowongan ini. Contohnya seperti ini. Di sini saya akan langsung klik menu lamar posisi. Kemudian di sini saya centang, dan tentunya sebelum dicentang teman-teman baca dulu surat pernyataan ini. Dan jika teman-teman sudah membacanya, klik menu centang, dan setelah itu silahkan klik lamar pekerjaan. Kemudian klik menu lamar. Nah, kalau udah centang hijau seperti ini, artinya kita sudah berhasil dan sudah selesai melamar pekerjaan pada rekrutmen bersama FHCI BUMN sesuai dengan posisi yang teman-teman pilih. Buktinya, teman-teman bisa klik menu lamaran saya yang di sini atau di pojok kirinya. Nah, inilah tahap daripada seleksi rekrutmen bersama FHCI BUMN. Yang pertama ada registrasi dan seleksi administrasi. Kalau nanti ini berwarna hijau, artinya teman-teman lulus seleksi administrasi. Kemudian ada tes online 1, lalu tes online 2, kemudian tes seleksi di BUMN, dan kemudian inaugurasi atau pemantapan. Dan untuk informasi tes, jadwal maupun trial test dan tes online TKD-nya, nantinya akan diinformasikan ke laman menu pesan ini. Nah, di sini contohnya ada satu pesan baru, ya. Ini
tadi saya ada kayak reset password ya, makanya muncul pesan baru. Jadi segala informasi yang ada terkait dengan ujian, hasil seleksi administrasi, dan lain sebagainya nanti akan muncul di pesan baru ini. Jadi teman-teman pantangi aja akun teman-teman, lihat di menu pesan baru ini, kalau nanti muncul di angka 2 atau angka 3, silahkan teman-teman baca. Selain juga dari sini, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi terkait masalah tes ataupun tahap selanjutnya melalui email yang teman-teman daftarkan. Maka daripada itu, email yang udah teman-teman daftarkan itu wajib email yang aktif, karena segala bentuk informasi untuk akun ujian online-nya dan lain sebagainya itu akan dikirim melalui email dan di pesan baru ini. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.